terhormat kepada Bapak Akbar Mubarak selaku dosen pengampu mata kuliah Pengamat Teknologi Informasi dan teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 cryptocurrency yang beranggotakan saya, Najwa Aulia Putri, dan rekan-rekan saya yaitu Syafat Cahaya, Bambang Irawan, Tengku Maulana, Ilham Lutfiarsa, Eriko Ankalas, dan juga Dimas Yudika Putra. Izinkan kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai cryptocurrency. Cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency? Kripto atau mata uang kripto adalah bentuk uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi. Tidak seperti uang biasanya yang diatur oleh bank atau pemerintah, kripto beroperasi secara terdesentralisasi melalui teknologi yang disebut blockchain. History of cryptocurrency. Karena durasi tidak mencukupi, berikut saya akan menampilkan cuplikan video tentang histori kripto. Asal-muasal dari cryptocurrency yang merupakan mata uang digital ini tentunya berhubungan dengan awal mula dari internet yang merevolusi dunia tidak seperti sebelumnya. Jika tidak ada sistem global dari komputer network yang saling terhubung, maka cryptocurrency tidak akan berfungsi. Sebagai seorang pendahulu di dalam dunia cryptocurrency yaitu David Chaum, pada tahun 1989, ia mengembangkan cryptocurrency pertama di dunia yang disebut DigiCash dengan menggunakan kriptografi untuk membuat transaksi ekonomi menjadi bersifat rahasia. Ia berpikir untuk melepaskan diri dari jejak keuangan milik bank atau pemerintah dan menjaga transaksi pribadinya. Chaum berhasil menemukan mata uang digital tersebut dengan algoritma kompleks yang memastikan transaksi tidak dapat diubah dan tidak dikendalikan, sehingga memungkinkan transaksi peer-to-peer. Namun sayangnya, sistem ini gagal karena meskipun DigiCash berhasil menerapkan dasar-dasar kriptografi dalam mata uangnya, namun sistem ini masih terpusat pada satu perusahaan, yang artinya tidak desentralisasi. Selain itu, internet di tahun 1990-an belum benar-benar menjadi kebutuhan. DigiCash juga sempat mencari bank sebagai partner dan sulit bagi perbankan untuk menerima aktivitas keuangan dengan sistem itu. Dan pada tahun 1998, DigiCash dinyatakan bangkrut. Namun, ide atau istilah cryptocurrency sendiri pertama kali dicetuskan pada tahun 1998. Tahun itu, Wei Dai, yang merupakan seorang komputer engineer, mulai berpikir untuk mengembangkan metode pembayaran baru yang menggunakan sistem kriptografi dan mempunyai ciri utama yaitu desentralisasi. Kemudian, ia menerbitkan white paper tentang B-Money. B-Money adalah sebuah mata uang virtual yang mencakup komponen dasar cryptocurrency modern. Namun, sejak awal diciptakan hingga masa proyeknya selesai, B-Money tidak pernah diluncurkan. Sebuah surel berantai dikirimkan. Penerimanya adalah mailing list di komunitas pecinta kriptografi digital. Email itu dikirimkan oleh seorang tak dikenal yang menamakan dirinya sebagai Satoshi Nakamoto. Hingga akhirnya, salah seorang di antaranya, yaitu Hal Finney, menjawab surel Nakamoto. Di dalam surelnya, Nakamoto mengatakan bahwa ia tengah mengerjakan sebuah proyek berupa sistem uang elektronik baru dengan konsep peer-to-peer yang terdesentralisasi. Finney di tengah keraguannya meminta Nakamoto untuk mengirimkan contoh awal dari sistem yang ia sebutkan di dalam email. Tidak perlu menunggu lama, pada 18 Agustus tahun 2008, Nakamoto membeli situs bitcoin.org. Ia mengirimkan link situs tersebut dengan software pendukung dan 10 koin pertama pada Finney untuk diuji coba. Finney yang tertarik pada proyek tersebut memutuskan untuk bekerja sama. Finney mengidentifikasi bugs yang ada di dalam sistem dan kemudian memandu Nakamoto untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Hingga pada 3 Januari 2009, blok pertama ditambang. Jaringan yang dikenal sebagai blok 0 itu menghasilkan 50 Bitcoin. Nakamoto menamainya sebagai blok Genesis. Hanya berselang beberapa hari, perangkat lunak Bitcoin dirilis di mailing list kriptografi. Masa itu, software Bitcoin 0.1 hanya dapat digunakan oleh Windows. Setelah software meluncur, penambangan di blok 1 pun dimulai. Lalu, seiring berjalannya waktu, Nakamoto meluncurkan software Bitcoin 0.2 pada Desember 2009 yang dapat digunakan untuk perangkat Linux.
Kehadiran software itu bertepatan pula dengan mulai tersedianya multi-core processor untuk mining di pasaran. Sejak saat itu, komunitas mining dan blockchain mulai bertambah dan semakin banyak. Pada tahun 2010, Bitcoin pertama kali diperdagangkan dengan harga 0,0008 hingga 0,08 US dollar untuk satu Bitcoin. Transaksi pertama yang menggunakan Bitcoin ketika penambang Bitcoin membeli 2 pizza dari Papa John's di Florida seharga 10.000 Bitcoin. Pada bulan April 2011, setelah tampak puas dengan proyek Bitcoin yang berhasil berjalan, Nakamoto mengirim email terakhir ke Cryptography List yang menyatakan, "Saya telah pindah ke hal-hal lain. Ini ada di tangan yang tepat dengan Gavin dan semua orang." Satoshi kemudian menyerahkan source code atau koleksi tulisan tentang dasar pemikiran dan cara kerja Bitcoin, dan kemudian ia menghilang selamanya. Teknologi blockchain. Berikut, saya akan menampilkan video lebih detail mengenai blockchain. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu blockchain dalam istilah yang sangat mendasar, yang nantinya kamu bisa menjelaskan teknologi luar biasa ini ke semua orang. Blok dalam cryptocurrency adalah sekumpulan data yang disimpan di ribuan komputer atau server. Sebenarnya data bisa berupa apa aja, tapi untuk Bitcoin sekumpulan data ini diartikan sebagai daftar transaksi. Di Bitcoin, sekumpulan daftar transaksi ini secara khusus disebut dengan ledger atau catatan buku besar. Analoginya seperti ini, jika buku adalah sebuah blockchain, halaman adalah sebuah blok, dan setiap isi di dalam halaman adalah sebuah transaksi, maka akan sangat mudah untuk mendeteksi kalau ada halaman yang hilang atau perubahan di dalam isi halaman buku tersebut. Misalnya, kamu memiliki buku yang berisi 100 halaman, dan seseorang menyobek halaman 20 atau mengganti isi dari halaman tersebut. Kamu akan dengan mudah mengetahuinya. Karena ketika terjadi perubahan sekecil apapun di halaman tertentu, maka seluruh isi buku dari halaman 1 sampai 100 akan berubah. Yang harus kamu tahu adalah setiap blok mempunyai batasan dalam transaksi. Jadi ketika blok sudah penuh, maka akan menambah blok baru lagi. Bitcoin memiliki rata-rata sekitar 1.500 transaksi dalam satu blok. Lalu apa yang kita lakukan ketika blok-blok ini penuh? Kita menaruhnya ke dalam sebuah jaringan. Jaringan ini kita sebut sebagai mining karena Bitcoin menggunakan metode proof of work, maka kita harus membuktikan bahwa kita menambangnya. Jenis-jenis mata uang kripto. Saya akan memaparkan beberapa jenis-jenis mata uang kripto. Yang pertama yaitu ada Bitcoin atau BTC, yang kedua ada Ethereum, ketiga Binance Coin atau BNB, keempat Tether, kelima Solana, keenam XRP, ketujuh Cardano, ke-8 USD Coin, ke-9 AV, dan ke-10 Avalanche. Hai, saya Bambang. Kita akan membahas mengenai kripto. Kripto adalah mata uang digital yang menggunakan sistem keuangan terbuka, transparan, bersifat global, dan tidak punya otoritas terpusat. Artinya, kripto ini adalah mata uang yang tidak dikontrol oleh pemerintahan ataupun bank. Jadi, kripto harganya sama di setiap negara. Nggak dipengaruhi oleh kurs atau kondisi keuangan negara. Kenapa bisa? Soalnya, kripto ini menggunakan teknologi blockchain. Jadi, dicatat tuh semua yang pernah transaksi menggunakan aset tersebut. Makanya aman dan tidak ada yang bisa menipu. Kripto, fisiknya tidak ada. Jadi, karena uang digital, kita bisa gunakan buat investasi ataupun tukar di berbagai negara. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu cryptocurrency miner ya teman-teman. Cryptocurrency miner itu adalah crypto mining dalam proses menggunakan jaringan komputer khusus yang digunakan untuk menghasilkan dan memasukkan koin baru dan memverifikasi transaksi baru. Miner adalah pegawai bank digital dan melayani dan mencatat transaksi ke pembukuan bank digital. Istilahnya blockchain lah. Kalau misalkan ada di cryptocurrency. Terus di sini juga ada manfaat menjadi miner. Beberapa manfaat menjadi miner diantaranya yang pertama, pegawai bank konvensional mendapat gaji karena bank mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi transaksi dan sebagainya. Gitu, miner mendapatkan penghasilan dengan prinsip yang sama, mendapatkan pembayaran berupa pembagian keuntungan dari fee saat cryptocurrency ditransaksi. Dan di sini juga cryptocurrency ini mempunyai masa depan, teman-teman. Masa depan mata uang kripto ini sangat menjanjikan karena mata uang kripto terus memperoleh penerimaan dan adopsi arus utama. Banyak perusahaan dan lembaga menjajaki penggunaan mata uang kripto dan teknologi blockchain. Mata uang kripto juga dapat berperan dalam
pengembangan mata uang digital bank sentral. Potensi inovasi ini dan perubahan di pasar mata uang kripto juga sangat besar. Future of cryptocurrency. Masa depan mata uang kripto berdinamika karena mata uang kripto terus memperoleh penerimaan dan adopsi arus utama. Banyak perusahaan dan lembaga yang menjajaki penggunaan mata uang kripto dan teknologi blockchain. Mata uang kripto juga dapat berperan dalam pengembangan mata uang digital bank sentral atau disingkat CBDC. Potensi inovasi dan pengembangan di pasar mata uang kripto sangat besar. Ya, selanjutnya kita memasuki kelebihan dari kripto. Kelebihan dari kripto yang pertama yaitu transaksi dapat dilindungi oleh teknologi yang bernama kriptografi. Yang kedua, transaksi dapat diakses di berbagai seluruh dunia dengan biaya yang sangat rendah. Yang ketiga, transaksi dapat dicatat di dalam blockchain. Selanjutnya kita akan memasuki kelemahan dari kripto. Yang pertama, kelemahan dari kripto yaitu nilai kripto berisiko berfluktuasi. Yang kedua, penerima kripto masih terbatas. Dan ketiga, jika kunci pribadi hilang atau dicuri, maka asetnya akan menghilang juga. Jadi untuk teman-teman, kesimpulannya Bitcoin memiliki dua fungsi, yaitu alat tukar dan alat investasi. Bitcoin sebagai alat tukar, Bitcoin memiliki karakteristik yang dimana bisa dilakukan untuk alat pembayaran dalam kurung dalam komunitasnya. Namun di dalam tersebut ada supply dan demand. Namun Bitcoin bukan mata uang yang sah dan resmi. Karena itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.